terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Dibayang-bayangi penyakit LSD 3 pekan jelang Idul Adha, penjualan hewan kurban di Bandung Barat dan Kabupaten Bandung ramai diserbu pembeli. Seorang polisi di Garut jadi korban pengeroyokan satpam pabrik dan calo angkutan kota di depan anaknya. Sengketa kebun binatang Bandung terus berlanjut. Pemkot Bandung layangkan surat teguran pertama. Seorang anggota Polri di Garut menjadi korban pengeroyokan satpam pabrik dan calo angkutan kota atau angkot di hadapan anak korban. Pelaku langsung diringkus polisi dan digelandang ke Polres Garut. Tindakan tak terpuji dilakukan petugas Satuan Pengamanan atau Satpam dan calo angkutan umum yang tega menganiaya korban yang merupakan anggota Polri. Kejadian yang menimpa petugas Polsek Cisompet itu terjadi persis di depan pabrik bulu mata di wilayah Karangpawitan. Pengeroyokan itu bermula ketika korban yang tengah menjemput anaknya pulang les dan melintas di depan pabrik merasa terpanggil ketika melihat kemacetan lalu lintas. Korban langsung turun tangan dan mencoba mengingatkan satpam untuk menertibkan angkot yang parkir di depan pabrik agar kemacetan bisa terurai. Sayang, niat baik korban malah mendapatkan perlakuan yang tidak semestinya. Korban didorong dan dikeroyok hingga mengalami luka lebam di beberapa bagian tubuh. Kapolres Garut menyatakan para pelaku tergolong nekat, apalagi dilakukan di hadapan anak korban. Ketika penyampaian tersebut ternyata yang bersangkutan tidak terima, malah melakukan pendorongan dan melakukan pemukulan terhadap si bapak korban tersebut yang anggota Polri, yang dimana saat itu ada anaknya. Di depan anaknya dilakukan pendorongan sehingga terjatuh dan dipukul ramai-ramai. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 170 KUHP tentang tindak pidana bersama-sama melakukan kekerasan atau pengeroyokan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut. Polres Tasikmalaya menggerebek sebuah rumah yang dijadikan tempat penyimpanan minuman keras. Ribuan botol miras berbagai merek yang akan diedarkan di wilayah Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya diamankan polisi. Sebuah rumah di wilayah Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya digerebek anggota Polres Tasikmalaya dalam operasi rutin kepolisian yang ditingkatkan di wilayah hukum Polres Tasikmalaya. Sebanyak 1.145 botol miras berbagai merek diamankan polisi dalam penggerebekan ini. Ribuan botol miras itu rencananya akan diedarkan di wilayah Singaparna, Tasikmalaya dan sekitarnya. Dan alhamdulillah diamankan 1.145 miras berbagai merek. Ini semua mau diedarkan di mana Pak Kasat? Ini akan diedarkan khusus wilayah Singaparna. Ya, alhamdulillah berkat informasi dari masyarakat, akhirnya kita bisa mengamankan miras berbagai merek dan dengan jumlah yang lumayan khusus untuk wilayah Singaparna. Penggerebekan ini bermula dari laporan warga yang merasa resah dengan peredaran miras. Pengungkapan ini merupakan pengungkapan miras terbesar sepanjang tahun 2023 di kota santri itu. Polres Tasikmalaya selanjutnya akan melimpahkan kasus ini ke Pengadilan Tasikmalaya untuk diproses lebih lanjut. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya. Pelaku penusukan di Jalan Sadakeling, Kota Bandung dibekuk petugas unit reskrim Polsek Talengkong pada Selasa sore. Pelaku dihadiahi timah panas karena berusaha kabur saat ditangkap. Orang tua korban menjerit histeris saat melihat pelaku penusukan anaknya.
Tersangka Ridwan, pelaku penusukan terhadap Bintang di Jalan Sadakeling, Kota Bandung, akhirnya tertangkap setelah kabur selama 1 tahun lebih. Tersangka ditembak polisi karena berusaha kabur saat akan ditangkap. Berkat informasi masyarakat, petugas unit reserse kriminal Polsekta Lengkong dibantu jajaran Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Bandung menangkap tersangka di kawasan Pacet, Majalaya, Kabupaten Bandung. Tersangka mengaku menusuk korban sebanyak 2 kali karena sakit hati motor temannya ditabrak dari belakang oleh kelompok korban. Pas di Jalan Sadakeling, tiba-tiba ditabrak dari belakang motor teman oleh pihak kelompok lain. Setelah itu ya ribut semuanya, udah ribut cekcok, kejar, ada satu yang jatuh, saya datang. Setelah itu musuh pihak dari kelompok lain malah nada tinggi, saya emosi, gak lama kemudian cekcok, saya tusuk. Melakukan penusukan terhadap korban dikarenakan tersangka menyangka korban adalah pelaku yang mengerung-gerungkan motor menantang ke kelompok tersangka tersebut. Mungkin ini dan setelah kami telusuri memang cukup lama karena memang hasil penelusuran awal dari CCTV yang didapat pada tahun 2022 mungkin tidak jelas. Akhirnya kita melakukan olah TKP. Orang tua korban tak kuasa menahan tangis saat melihat langsung pelaku yang menewaskan anaknya. Mereka berharap polisi menghukum tersangka dengan seadil-adilnya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat pasal 351 dan 338 KUHP dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Mencuri motor di asrama polisi dan TNI, seorang pemuda di Garut ditembak polisi. Bersama tersangka, 2 orang penada turut ditangkap sekaligus menyita 31 unit motor curian. Tersangka Randi Yusuf harus duduk di kursi roda setelah ditembak kakinya oleh anggota Polres Garut. Ia ditangkap karena mencuri sepeda motor di asrama polisi dan asrama TNI di Garut. Bersama komplotannya, tersangka Randi mencuri sepeda motor di asrama polisi milik anggota polisi aktif yang berada tepat di belakang markas Polres Garut. Entah bagaimana caranya mereka bisa masuk ke asrama polisi yang harus melewati pos penjagaan polisi piket bersenjata laras panjang. Dari asrama polisi tersebut, mereka menggondol 3 unit motor dalam semalam. Selain Randi, polisi juga menangkap rekannya berinisial T dan N. Mereka adalah penadah motor hasil curian Randi. Orang pelaku atau eksekutornya adalah Randi Yusuf, yang 2 orang penadah. Jadi seluruhnya sebanyak 31 motor sudah kita ketemukan. Nanti terhadap pelaku-pelaku atau yang 3 orang ini akan segera kita lakukan pelimpahan, kirim berkas ke kejaksaan. Berapa lama itu? Jadi hasil pemeriksaan, bukan hasil pengakuan, tapi hasil pemeriksaan yang 15 TKP itu dalam waktu 5 hari. Termasuk anggota Polri 3 orang dan anggota TNI 1 orang. Itu yang membuat organisir dengan baik. Kami coba untuk mendalami apakah yang bersangkutan ini bekerja sama dengan orang lain. Komplotan Randi CS ini berhasil diringkus berbekal rekaman video kamera pengawas di pos penjagaan. Kini ketiganya harus mendekam di balik jeruji besi Mapolres Garut dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut. Aparat kepolisian di Soreang, Kabupaten Bandung mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang dengan menciduk calo pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. Modusnya, pelaku seolah-olah dari salah satu agen tenaga kerja legal kemudian merekrut korban. Korban harus membayar jutaan rupiah dengan iming-iming bisa kerja di luar negeri.
Tim Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandung membongkar praktek tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dengan menciduk seorang pelaku, yaitu Ahmad Dhani. Warga asal Paseh, Kabupaten Bandung ini dilaporkan perempuan berinisial YS karena diduga menjadi korban praktek pengiriman tenaga kerja ilegal ke luar negeri. Dari hasil penyelidikan, pelaku adalah calo tenaga kerja ilegal yang merekrut korban untuk dipekerjakan di luar negeri, terutama Arab Saudi. Pelaku meyakinkan korban dengan mengaku bekerja di sebuah agen tenaga kerja legal yang sedang membuka lowongan pekerjaan dengan iming-iming gaji antara 7 hingga 10 juta rupiah per bulan. Korban kemudian diberangkatkan untuk bekerja di Arab Saudi pada November 2022. Pelaku kemudian memasang tarif 2 juta rupiah untuk setiap korban dengan janji akan mendapatkan pekerjaan. Namun selama 6 bulan tinggal di Arab Saudi, bukannya pekerjaan yang layak yang didapatkan. Namun korban justru mendapatkan tindakan kekerasan seksual oleh majikannya. Tak hanya itu, ia juga dibayar dengan upah murah dan makanan tak layak, sehingga akhirnya kabur dan pulang ke tanah air serta melaporkan peristiwa ini kepada polisi. Yang memberi pekerjaan di Saudi Arabia minta tenaga kerja kepada yang bersangkutan. Jadi yang bersangkutan memang mengetahui kalau memang di Saudi Arabia itu ada lapangan pekerjaan, sehingga tersangka mencari korban di Indonesia, diterbangkan secara unprosedural, dan sampai di sana apa pekerjaannya dan apa jaminannya tidak diurus oleh tersangka, sehingga yang diterima oleh korban yaitu gajinya beberapa saat tidak dibayarkan walaupun terlambat, kemudian makanan diberikan dengan tidak layak, dan ada perbuatan percobaan melakukan pelecehan seksual kepada korban. Tersangka Ahmad diketahui sudah merekrut 4 orang untuk dikirim ke Arab Saudi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman 15 tahun penjara. Masyarakat diimbau jangan mudah tergiur tawaran para calo dengan janji bekerja di luar negeri. Warga harus memastikan bahwa agen yang memberangkatkan mereka adalah resmi atau terdaftar di Kementerian Tenaga Kerja. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung.